Salah. Dan anak saya ini kan sakit Pak Ustaz, kena kanker getah bening. So, yang mana? Jumaryanto yang tugas di Brno. Polisi. Iya, Jumaryanto. Mohon doa restunya supaya cepat disembuh. Bisa disembuhkan. Kasih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, azani Allah wa yakum ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berada di malam Jumat yang terakhir bulan Sya'ban. Ya. Malam Jumat depan Ramadan insyaallah. Insyaallah, ya. Insyaallah. Terasa cepat ya waktu berjalan, sudah akan masuki Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memudahkan kita untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menyambut bulan yang mulia. Dan telah banyak riwayat-riwayat para salafus saleh, contoh-contoh yang mereka telah praktekkan, yang kita memang setiap hari minta jalan mereka, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalan yang lurus, jalan yang orang telah diberi nikmat minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Siddiqin wasyuhada wassalihin adalah ada pada para salafun saleh. Ini jalan yang kita minta pada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang sering kita tidak merasa bahwa kita minta jalan ini, sehingga kita kadang-kadang mungkin banyak terlalaikan untuk mencontoh para salafus saleh dalam menggunakan waktu atau dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari Al-Quran, dalam ibadah. Maka perlu kita sering mengevaluasi bahwa kita memang minta jalan mereka, jalan yang telah mereka tempuh. Apakah kita memang menyesuaikan dengan permintaan kita, atau mungkin kita masih banyak terabaikan, ya, terlalaikan, padahal kita punya kemampuan meskipun tidak akan sampai dengan derajat mereka, tidak sampai derajat. Ya.
Tidak akan sampai kita tidak bisa menggapai derajat mereka, tetapi bahwa paling tidak ada pancaran dari amalia-amalia mereka. Kalau mereka bisa berdiri sholat menghatamkan Quran, kita bisa berdiri 1 juz, 1 rakaat. Ya evaluasi aja lah ya. Pernah nggak kaki kita dipakai 1 juz 1 rakaat? Ya. Intinya diantaranya lah. Padahal kaki kita sering kita pakai main futsal 2 jam, kuat. Ya. Dan yang lainnya tentang kegigihan mereka dalam beramal. Yang jelas kita menyadari bahwa itu jalan yang memang kita minta setiap hari pada Allah SWT dan jalan keselamatan. Apalagi kita sekarang berada di zaman fitnah, dan fitnah terbesar dari awal sampai hari akhir dunia memang dua perkara tidak akan bisa habis, itu fitnah syahwat yang menjurus pada kemaksiatan dan syubhat. Itu tidak pernah berakhir. Memang pelanggaran pertama kepada Allah kan 2 perkara ini, ya. Kata para ulama, pelanggaran pertama kepada Allah memang 2 perkara ini, ya, syahwat berupa kemaksiatan dan syubhat. Adam alaihissalam melanggar perintah Allah, maksiat. Karena syahwat ada keinginan, setelah digoda ada keinginan berbuat maksiat. Ya, syahwat mengarah kepada kemaksiatan. Yang kedua iblis, karena syubhat. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, kata Allah. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang menciptakan kedua tangan? Kata iblis, lah, saya tidak sujud. Lima khalaq, kayak yang kau ciptakan dengan, karena Adam khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin wa ana khalaqtahu min nar. Adam kau ciptakan dari tanah, aku dari api, aku lebih baik dong. Ini subhat. Ya. Makhluk pertama kali terkena subhat, entah kena dari mana, dia sendiri juga penebar subhat, ya. Subhatnya iblis, dan ini terus ditebarkan terus subhat, ya. Maka syahwat dan subhat, syahwat yang mengarah kepada kemaksiatan dan subhat yang sehingga menentang perintah Allah, terkena karena perkara subhat ini, ya. Intinya bahwa kemaksiatan cenderung memang adalah karena syahwat, dan subhat karena orang terlalu mengandalkan akal, terlalu mengandalkan akalnya sehingga dia bisa masuk pada perkara subhat. Kemudian dosa pertama kali di muka bumi terjadi karena apa? Karena hasad. Tadi ayat surah dibaca. Yang kedua, sadar enggak? Surah apa tadi? Yang kedua, yang berada di alam lain. Surah? Surah apa Imam? Surah Al-Falaq. Amin syarri hasidin idza hasad, karena hasad. Ya. Karena hasad ini terjadi pertama kali pertumpahan darah di dunia. Dan hasad ini penyakit yang berat. Ya. Hasad inilah juga, dan sampai dengan perjalanan dakwah semua rasul, ya, ditentang karena hasad mereka. Dan sampai Rasulullah SAW masuk ke Madinah, pentolan-pentolan munafikin, kenapa mereka menentang Nabi SAW? Padahal mereka mengatakan masuk Islam, tapi mereka tetap menentang. Karena apa? Abdullah bin Ubay hasad dan yang lainnya. Padahal inilah diantaranya, dan ini tidak pernah habisnya. Dan jalan mereka yang selamat, dan nabiin, siddiqin, wa syuhada, wa sholihin, mereka telah menempuh jalan keselamatan tersebut, dan kita minta jalan ini setiap waktu sholat kita. Supaya kita selalu ingat, setiap yang kita baca dalam sholat selalu kita sadari, ya,
menempatkan makna yang kita baca dengan artinya. Bisa ya? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, baca istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ya Allah jauhkanlah antara aku dan dosaku kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, bagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat, dan seterusnya ya. Sampai dengan tahiyat akhir lah ya. Dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa ungkapkan di dalam diantara sujud-sujud kita, hendaklah kita pahami doa-doa ya, menjaga kebersihan hati kita, karena hasad letaknya di hati, syahwat juga di hati ya, subhat juga kena hati, susah melepasnya. Maka kita mohon Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Minta untuk kebersihan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan hati kita, kesucian hati kita, karena disitulah sarang dari segala sumber dari masalah yang besar. Kalau dia baik, maka kata Rasulullah, tubuh ini artinya anggota badan kita akan ikut jadi baik ya. Kalau dia rusak, maka akan rusak, bahkan mata yang melek pun bisa jadi buram terhadap kebenaran. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, kata Allah, mata indranya, tetapi yang buta adalah mata hatinya, sehingga buram di hadapannya antara yang hak dan yang batil. Baik, ini diantaranya, dan ini tadzkir kita, apalagi kita menjelang Ramadan ya, untuk mempersiapkan diri kita untuk lebih memaksimalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu sudah banyak nasihat-nasihat untuk kita menghadapi Ramadan. Karena inilah bulan yang memang dalam setahun tidak ada bulan yang lebih mulia dibandingkan bulan Ramadan. Dan Allah memberikan kemuliaan masing-masing pada kemuliaan. Semua makhluk ada tingkatan kemuliaannya ya. Makhluk, baik makhluk dalam bentuk manusia, jin, malaikat, makhluk-makhluk ciptaan Allah dalam segala yang lainnya, seperti makhluk yang tertinggi dari makhluk yang tertinggi, arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril ya. Manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bulan-bulan Ramadan dalam setahun, Jumat dalam sepekan, hari-hari sepertiga malam terakhir dari setiap harinya. Masing-masing punya fadilah, kemuliaan-kemuliaan tersendiri. Yang paling tinggi ya, nanti di baiknya ada lagi kemuliaan-kemuliaan tersendiri di balik itu semuanya. Tapi yang jelas ini Allah berikan kepada kaum muslimin di khusus bulan Ramadan kita. Dan bulan Ramadan memang dia bulan yang mulia, dan diriwayatkan juga bahwa semua kitab-kitab al-munazzalah, Zabur, Taurat, wal Injil, Al-Quran, semua diturunkan di bulan Ramadan. Awal kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kitab ya, kemudian diturunkan secara bertahap selama 23 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang jelas ini bulan yang paling mulia dalam setahun, yang perlu kita persiapkan untuk menyambutnya, bikinkan program untuk lebih memaksimalkannya. Bahkan ya sudahlah, kita sudah sering mendengar tentang bagaimana salafus saleh mempersiapkannya. Tidak seperti mungkin kebiasaan dulu, ada orang bekerja pokoknya setahun untuk Ramadan. Nyata hasilnya Ramadan berpuas-puas, makan-makan, tidak bekerja tapi memporsirkan makanan semaksimal mungkin. Dia buka puasa macam-macam ya, kesempatan Ramadan untuk menikmatinya setelah kita bekerja setahun.
sekian bulan bekerjanya. Intinya bahwa Ramadan untuk maksimalkan kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saling mengingatkanlah ya. Kita saling mengingatkan karena tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini, siapapun. Nah, kita tambahkan sedikit tentang yang terakhir daripada ayat yang berkaitan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa nanti orang-orang yang masuk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT menjadikan kita dan keturunan kita semua di antara mereka. Allah SWT berfirman di surah Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ayat ini didahului surah Qaf ini cerita indah sekali ya. Nanti tentang orang-orang yang Allah peringatkanlah dalam banyak hal di surah Qaf dan mengingatkan manusia yang lalai, tapi nanti dia bermohon kepada Allah tapi sudah terlambat, tidak ada lagi ya, tidak bisa lagi. Tapi Allah mengkabarkan juga orang-orang yang benar-benar bertakarub kepada Allah dengan benar, maka Allah berikan. Silakan dibaca surah Qaf, dan yang sudah lancar membacanya ya dihafal Qaf wal Qur'an al-Majid ya. Nah, Zidan baca ayat sebelumnya Zidan. Qaf. Sebelum lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Nasitan Syafiq. Kamu tahfadz. Baik ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Wadkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Setelah Allah menyebutkan tentang jahanam, kemudian tidak jauh dari itu Allah bentangkan pula surga lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Ini Allah persiapkan bagi orang-orang yang selalu bertakarub, berusaha bertakarub kepada Allah dan menjaga betul, menjaga dirinya dan menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Ya. Itu orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan ghaib. Baik Allah yang ghaib dan kita dalam keadaan ghaib kesendirian kita tetap takut. Karena ada orang yang dalam tengah orang banyak kayaknya dia kayak takut dengan Allah, tapi kalau di sendirian nggak takut. Ya. Artinya dia berbuat macam-macam lah kalau sendirian. Ya. Tapi kalau di depan orang kayaknya takut sekali dengan Allah. Maka man khasyya rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, dan datang menghadap Allah dengan hati yang penuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud, kata Allah. Maka masuklah dengan penuh keselamatan, maka inilah hari yang benar-benar kekal. Hari yang benar-benar kekal. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Maka bagi mereka ma yasha'una fiha, apa saja mereka inginkan ya di dalamnya, apa saja yang diinginkan, dan tidak ada batasan, tidak ada larangan, tidak ada batasan. Permintaannya tidak dibatasin dan yang diminta pun tidak dibatasin. Dan orang menikmati tidak ada juga merasa puasnya, tidak ada merasa lelah, tidak ada merasa kenyang, tidak ada merasa capek, tidak ada buang kotoran. Yang jelas mereka semaunya apa saja yang dimauin. Plus daripada itu waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahannya lagi. Inilah yang dibahas oleh para ulama, waladaina
masih. Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan lahum ma yasha'una fiha ay fil jannati kullu ma yasha'un, bahwa di surga apa saja yang mereka inginkan. Penghuni surga, ya. Karena tempatnya memang tempat menikmati, tidak ada tempat kelelahan. Wa qad urida fil hadis as-sahih anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dalam hadis yang sahih bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afil jannati khail." Rasulullah, nanti di surga ada kuda enggak? Ya, makanya penggemar kuda. Nanti ada kuda enggak? Fa inni uhibbul khail, saya suka betul naik kuda. Ya. Ya. Intinya kendaraan andalannya lah. Mungkin kalau kita sekarang apalah andalan masing-masing beda-beda, ya. Faqala iyyudkhilkallahu aljannata fala tasha'u an tarkaba farasan. Kalau Allah masukkan kamu ke surga, maka bukan sekadar kuda saja, kamu naik nanti tunggangan yang hebat, faras, yang lebih pada kuda, ya. Kalau mau. Kalau kamu masuk surga, yang penting pikirin gimana masuk surga dulu. Ya. Ya. Kalau kamu dimasukkan surga, tentu Allah masukkan surga orang yang berhak masuk surga, ya. Karena Allah Maha Adil tentunya, ya. Yang benar-benar berhak masuk surga. Min yaqutati hamra, yang dari yakut permata yang sangat mahal sekali, ya. Sangat indah sekali lah. Faqala Allah mengatakan tatiru bika fi ayil jannati syi'ta. Dan engkau bisa bukan sekedar menunggang saja, dibawa terbang kemana-mana, keliling, ya. Surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak mampu kita bayangkan, ya. Dibawa terbang. Kemana saja kamu? Dia mengikuti perintah. Wa qala Arabiyu, dan Al-Arabi seorang Badui berkata, "Ya Rasulullah, fil jannati ibil." Orang Arab ini urusan unta aja. Ya. Ya Rasulullah, di surga ada unta enggak? Memang kerjaannya dia melihara unta, ya. Ya. Fa inni uhibbul ibila. Karena saya suka unta. Ya, karena dia memang akrab dengan unta hari-harinya. Ya, masing-masing orang punya kecenderungan. Qala ya Arabi, iyudkhilaka Allahul jannata usibta fiha ma istahat nafsuka wa ladzat ainuka. Wahai Arabi, kata Rasulullah. Dan biasanya memang mereka-mereka ini memang polos-polos, ya. Yang sahabat kadang-kadang suka bertanya, Arabi polos gitu. Ya Rasul, apa saya di surga nanti bisa bercocok tanam? Ya. Jelas kata Rasulullah, ya wahai Arabi, kalau engkau memang dimasukkan ke surga, bukan sekedar onta, ya. Engkau akan diberi apa saja yang ada kecenderungan jiwamu, apa yang kau inginkan. Istahat nafsuka. Istahaya saya itu punya syahwat untuk itu, punya keinginan apa saja. Bagi mereka siapa saja, ya. Siapa yang dimasukkan surga? Siapa? Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wal 'aqibatu littaqwa. Tilkal jannatul lati nurisuha min ibadina man kana taqiya. Semuanya takwa. Ya. Digiringlah wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Digiringlah orang-orang yang bertakwa menuju surga. Awal mulanya manusia ketika setelah mendengar trompet hancur berantakan, tercerai-berai. Ya. Ashtatan dikatakan, ya. Kemudian mengumpullah orang-orang bertakwa dengan sendiri. Mereka akan mengumpulkan sendirinya.
ya, dan orang-orang kafir, baik kafir karena memang al-juhud, ya, mengingkari karena tidak beriman asalnya, atau orang mengatakan beriman tapi dia al-i'rad, berpaling daripada keimanan, maka masing-masing digiring. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara, masing-masing digiring. Hanya bedanya hatta idza jauha, orang-orang jahannam ketika jauha futihat abwabuha wa qala khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa yaumikum hadza qalu bala. Maka mereka dibentak dan dimarahi oleh malaikat sambil dicaci, bukankah telah datang kepada kalian rasul yang mengingatkan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui, tertunduk mengaku, dan akhirnya ya dimasukkan ke neraka jahanam. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Kan para ulama dua bedanya. Satu futihat abwabuha, yang satu wa futihat abwabuha. Orang kafir sudah terbuka duluan jahanam. Adapun orang surga, ahli surga yang bertakwa sampai di depan surga wa futihat abwabuha, dibukakan. Penghormatan buat mereka. Ya, penghormatan buat orang bertakwa, dibukakan pintunya oleh malaikat. Ya, dan Rasulullah yang pertama kali membuka pintu surga, mengetuk pintu surga. Ya. Baik. Semuanya orang bertakwa. Ya. Lahum ma yasha'una fiha fil jannati. Untuk orang-orang yang bertakwa. Fa idza istaha ayu syai'in fa innahu yakunu wa yatahaqqaq. Dari Syaikh rahimahullah, beliau menjelaskan, apabila seorang menginginkan sesuatu, maka dia akan terjadi dan benar-benar terjadi. Hatta inna ba'dal ulama yaqul lau istahal walad la kana lahu waladun fa kullu syai'in yastahuna fa huwa lahum. Bahkan sebagian ulama dikatakan sekiranya ada orang nanti di surga pengen anak, ada anak juga. Allah Ta'ala jelas, ini perkataan sebagian para ulama. Apa karena Allah mengatakan apa saja yang diminta di situ akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul ayun wa antum fiha khalidun. Di surah Az-Zukhruf, dan di dalamnya apa saja yang dikehendaki oleh jiwa kita dan apa saja yang disenangi oleh mata kita, apa yang kita inginkan, wa antum fiha khalidun, ya, dan kalian semuanya di dalam, kata Allah, khalidun, kekal selama-lamanya. Kemudian wa qawluhu waladaina mazid ay mazidun ala ma yasha'una. Inilah permasalahan utamanya, dikatakan waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahannya, ay yazid mazidun ala ma yasha'una, tambahan dari apa yang dibalik semua keinginan mereka sudah, apa sih yang diinginkan, setelah itu Allah tambah lagi, ya. Dan inilah tambahan yang paling yakni ana insan idza syaa syai'an yu'ti iyyahu wa yu'ti ziyadatan kama jaa fil hadis sahih fi akhir ahli jannati dukhulan yu'tihi Allahu na'iman wa na'iman wa yaqulu radid yaqulu lahu laka mithluhu 10 amthalihi fa huwa aktsar mimma yasha. Sebagaimana dalam hadis katakan Allah menambah terus, menambah terus, dan ada puncak tambahannya nanti adalah orang yang bisa melihat Allah SWT. Orang di surga, orang yang paling terakhir masuk surga, disuruh minta apa yang dimintakan. Dari puncak akhir dimintanya, kemudian Allah mengatakan engkau 10 kali lipat daripada itu lagi. Ya. Ya. Allah, ya. Kemudian Allah SWT masukkan kita ke dalam surga semuanya. Wa fassara al-madid kasrul ulama bima fassara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam az-ziyadah wa hiya an-nadhru ila wajhillahil karim. Maka inilah kesimpulannya, bahwa dan ditafsirkan oleh sebagian besar ulama kalimat al-mazid sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa al-mazid di sini adalah az-ziyadah, dan ziyadah wa hiya an-nadhru ila wajhillahil al-karim, wajhillahi ta'ala, yaitu tambahannya adalah melihat
wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 4 ayat yang dibawa oleh al-muallif Islam Ibnu Taimiyah tentang takkid bahwa orang beriman, ahli akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang beriman dan bertakwa, dan takwa adalah amal, ya. Iman keyakinan, takwa adalah amal, karena mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, amal, ya. Orang beriman dan bertakwa, maka Allah mengajak orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Iman keyakinan, takwa amal pembuktian. Dan dia dikatakan juga amal soleh, alladzina amanu wa amilus solihat. Amal soleh adalah amal ketakwaan. Amal ketakwaan. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang beriman dan bertakwa akan masuk surga dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang telah ditetapkan. Tapi bahwa ada saja subhat-subhat tentang hal yang selain daripada itu. Yang jelas ini yang menjadi prinsip dari jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin tinggal 1 atau 2 menit. Ya. Kita buka saja kalau ada pertanyaan. Biar nanti bisa azan tidak terlalu panjang. Insyaallah nanti Ramadan sebagaimana biasa kita kajian di At-Taqwa pada subuh. Masih di Sementara di Taqwa. Materinya masih disiapkan. Tapi mungkin tidak jauh berkisar di masalah hadis saja. Kita juga lebih akrab dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Ya. Yang dia pertanyaan itu apakah saat ini jadi wasiat atau tetap diperlakukan ahli waris karena si ibu itu sudah meninggal? La wasiat ahli waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ya. Ahli waris tidak diwasiati karena dia sudah dapat warisan. Kecuali ahli waris yang lainnya ridho. Kalau tidak, maka tidak boleh. Ya, artinya ahli waris sebenarnya tidak diwasiati untuk ahli waris, kecuali ahli waris yang lainnya ridho. Kalau tidak boleh karena ahli waris sudah dapat warisan. Kecuali kalau masih hidup dikasih hibah, tidak apa-apa. Tapi kalau saya meninggal, ini untuk anak saya nomor 3, ya. Nanti dibagi waris. Tapi nanti kita akan setelah azan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'du. Ya, sekali lagi bahwa dia boleh diwasiatkan buat ahli waris. Tadi gimana anunya? Nanti kalau saya meninggal atau nanti masih hidup, Itu berpesan pada saudaranya, kakaknya yang kakak adik salib, tolong nanti kasihkan kalau anak-anak sudah besar tanah beserta sertifikatnya. Oh, bukan diwasiatkan untuk. Nanti kalau mereka sudah besar dikasihkan. Ya itu memang Allah mengatur demikian ya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau anak-anak abah yang kecil memang tidak dikasih harta, dia disimpankan ya sampai mereka balik dan bisa mengatur hartanya baru dikasih. Bisa dikasih sudah bisa mereka mengatur baru nggak apa-apa ya. Berarti bukan wasiat dikasihkan setelah untuk meninggal ya, setelah meninggal, karena pesan untuk setelah meninggal namanya wasiat. Dan ahli waris tidak diwasiatin kecuali berupa harta ya. Kalau wasiat nasihat nggak apa-apa, tapi kalau harta maka itu mereka sudah dapat warisan kecuali dengan keikhlasan dari semua ahli waris yang lainnya. Kalau masih hidup nggak apa-apa dibagi, dan pembagiannya pun juga harus adil dengan anak-anaknya ya. Karena sering sekali harta-harta itu bisa menjadi fitnah, bisa merusak tatanan persaudaraan ya, dan sudah sangat banyak sekali terjadi keretakan persaudaraan karena memang berpangkal dari harta, baik itu
pembagian orang tua mungkin tidak adil membagi kepada anak-anaknya, atau mungkin anak-anaknya yang tidak paham terhadap perwarisan. Ada yang menurut maunya saja, apalagi kalau dia mungkin orang yang paling dianggap berperan di tengah saudara-saudaranya, dan ini sering terjadi. Allah Ta'ala, semoga Allah menyelamatkan kita, karena ini memang di antara hal-hal yang dijelaskan oleh Allah secara lebih detail di Quran masalah warisan, karena menyangkut masalah kerukunan kekeluargaan. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Oh ya, masalah. Ahlan wa sahlan Bapak kita ini, masyaallah lama tidak lihat beliau ya. Ahlan wa sahlan Pak kita. Ya, kalau sakit memang menurut Pak Dokter ahli kesehatan, pas Pak Dokter masuk, ahli kesehatan bahwa tidak boleh puasa, ya, dan tidak memungkinkan puasa, maka boleh dia setiap hari tidak puasa langsung bayar fidyah hari itu juga, langsung bayar nggak apa, ya. Sore hari bayar, besok nggak puasa langsung bayar juga nggak apa, dibayar langsung nggak apa, atau nunggu setelah 1 pekan baru bayar, terserah saja, ya. Tapi lebih cepat lebih bagus, tidak punya utang jadinya, ya. Kalau memang menurut medis bahwa memang tidak mungkin berpuasa, dia tidak memungkinkan berpuasa, ya. Boleh saja mau langsung dibayar, mau diselesaikan 1 bulan juga nggak apa-apa juga, tapi tidak boleh dibayar langsung 1 bulan duluan, karena jangan-jangan tengah bulan meninggal, ya. Tapi kalau meninggal nanti separuhnya buat sedekah aja nggak apa-apa juga, cuman artinya tidak dibayar duluan. Tapi kalau dia selesai setiap hari baru dibayar, boleh. Jangan uang, makanan. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan terhadap orang-orang yang benar-benar tidak mampu, fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah, memberi makan orang miskin, ya. 1 kali makan yang wajar. Kalau nasi, kalau beras berapa? Setengah sok, ya. Sekitar, sebenarnya standarnya itu kurang lebih berapa? Yang berlaku di tempat kita berapa? 7 on mungkin, ya. Nanti dilihat aja standarnya kita, ya. Itu di daerahnya masing-masing. Allah Ta'ala alam, yang jelas. Tapi kalau makanan 1 kali makan yang wajar, 1 kali, ya. Yang benar-benar dia tidak bisa berpuasa. Fidyah adalah alternatif bagi orang yang benar-benar tidak bisa mengqadha. Kalau masih bisa mengqadha maka tidak boleh fidyah, ya. Dan tambahan juga hampir saya lupa Pak Giarto tadi itu, beliau pesan juga untuk anak beliau yang anak keberapa Pak? Anak kedua sekarang lagi sakit. Yang tugas di berapa Pak? Iya. Sakit kena kanker getah bening. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan pada beliau, ya. Allah Maha Zat yang Maha Penyembuh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesembuhan pada beliau. Saling mendoakan buat saudara kita. Nah, ada yang lain? Nah, ya, Pak Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang jelas. Kisah masalah puasa. Puasa tuh? Hah? Nggak, masalah puasa atau masalah apa? Oh iya. Apa tuh? Apa tuh? Nah. Yang bertanya ini dari sirah para nabi, yang Nabi bisa menjadi sahabat, anak dari buku cerita anak, cerita nabi itu ketika mereka meninggal itu diceritakan kayak orang itu masih sakit itu, dan di masa salam juga begitu dia berkebaya juga sakit kan. Nah itu kalau dengan
kalau seperti itu waktu aku mengalami itu bagaimana Ustaz agar kita yang tahu tentang hal itu dan kita menghadapinya itu yang pengen kepada Allah. Apalagi Ustaz yang jabatan sirat Apa? jabatan sirat Asir. kita kan jabatan sirat nah itu kan jaraknya jauh itu waktu dia berdiri kalau ini kok di sini baru kita kan masih susah jawabnya ya Allah belum tahu. Nah itu supaya aman itu jawabnya pas waktu bagaimana maksudnya? Itu fair Ustaz. Ya, jelas semuanya kata Rasulullah, semua kematian itu ada namanya sakarat. Siapa saja. Kata Nabi pun mengalami namanya sakarat. Ya, sakarat itu ada sakit. Ya. Tapi beda orang masing-masing dengan apa? Dengan orang yang ahli maksiat. Ya, bahwa orang yang taat, orang beriman, dia dikatakan seperti menarik rambut dari tepung. Tapi itu pun juga ada sakaratnya, sakitnya. Ya. Tapi kalau orang yang ahli maksiat dibagikan menarik kawat yang terlilit di paku kemudian dipaksa keluar, ya. Yang terlilit. Maka ya itu semuanya ada kata Rasulullah. Tapi bahwa orang takut tidak takut ya pasti juga dia akan mengalaminya. Cuman yang intinya kita disuruh beramal semaksimal mungkin bahwa itu memang ada ya. Maka ada doa wahawina alaina bi sakaratul maut. Dan ringankanlah bagi kami ketika sakaratul maut. Ya, tapi itu yang merasakan yang bersangkutan aja. Ya, yang bersangkutan saja sekiranya diperlihatkan langsung kepada orang saat itu mungkin semuanya orang akan bertakwa pada Allah. Tapi yang bersangkutan saja yang melihat yang merasakan langsung pada saat itu. Ini kita berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan dan semua orang pasti mengalami gitu. Bahkan Nabi pun juga mengalami. Ya. Baik. Adapun as-sirat juga as-sirat kaitan dengan masalah amal bahwa ya, memang Rasul mengatakan sirat itu terbentang jauh dan sangat tipis sekali dan sangat tajam sekali dan di sisi kanannya ada kalalib, ada kait-kait yang menyambar-nyambar. Ya. Tapi itu juga tergantung dengan amal gitu. Ya, berkait dengan amal. Oleh karenanya semuanya kita dikaitkan dengan amal bahwa ada orang yang menyeberang bagikan kilat, ya, ada yang menyeberang bagikan hembusan angin yang sangat deras sekali, bagikan kuda berlari kencang dan seterusnya sampai ada yang ya berjalan tertati-tati tapi dia selamat dan ada yang terkaitkan dan jatuh. Ya. Jelas tergantung dengan amalnya. Ya. Memang kita disuruh banyak-banyak beramal dan jangan menyepelekan amal karena amal kita yang mana yang menyelamatkan kita nggak tahu ya. Disuruh kita masing-masing kita punya pandangan terhadap amal, ada yang kita sepakat harus sama dan ada yang memang kita memilih ini saya lebih nyamannya ini dan itu sahih enggak apa-apa juga ya. Fadhal. Ada yang lain? Ya. Ada pertanyaan, apakah di zaman Rasulullah pernah terjadi wabah penyakit dalam suatu wilayah yang berkepanjangan sampai bertahun-tahun? Saya nggak tahu kalau ada sampai bertahun-tahun. Tapi kalau penyakit Rasulullah mendoakan masalah taun ada dalam riwayat Nabi SAW. Tapi yang berkepanjangan sampai bertahun-tahun saya nggak tahu. Tapi di zaman sahabat ya, zaman Umar ada wabah taun di Syam, ya. Hingga ketika Umar mau ke sana pun dilarang oleh para sahabat. Ya. Taun. Tapi zaman Rasulullah yang sampai bertahun-tahun saya nggak tahu riwayatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya kita sekarang juga masih mengalami ya. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita, keluarga kita, daerah kita, negeri kita dan negeri kaum muslim pada umumnya. Tetapi di balik itu semuanya juga ya bahwa kita
menjaga yang bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan sekedar hanya perkara-perkara secara hitung-hitungan manusiawi, bahwa boleh jadi di balik itu juga ada perkara-perkara hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini terus berlanjut ya. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita, keluarga kita, negeri kita secara lebih luas lagi, dan negeri kaum muslimin dimanapun berada. Wallahu taala alam. Masih ada satu lagi? Baiklah, kalau tidak ada, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan ya, dengan kesiapan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memanfaatkan bulan Ramadan tahun ini bisa lebih baik daripada bulan Ramadan yang akan datang, dan kita termasuk orang-orang yang keluar dengan apa yang dikatakan Nabi SAW, bagikan orang yang baru dilahirkan ibunya kembali, atau orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah melalui Ramadan tersebut. Ini tentu yang kita harapkan bersama, dan sekali lagi kita ta'awun untuk kebaikan, ta'awun wal birri wat taqwa, tadzkir, saling mengingatkan agar kita tidak banyak terlalaikan, dan mari kita hidupkan Ramadan kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak amal-amal ibadah yang lainnya untuk menggapai kemuliaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula yang telah dicontohkan para salafus saleh, mereka benar-benar merindukan untuk bisa bertemu Ramadan, dan mereka maksimalkan betul untuk mengisi Ramadan. Ini saja, sekian dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.